mohon izin bertanya. Pada saat kita mengalami luka batin, tentunya ini adalah merupakan dari sebab dan akibat ya. Berserah diri dan memohon ampun sama Allah udah pasti jadi yang utama. Lalu mana yang, maaf ya sedih jadinya, Gak apa-apa Teh Zahra, tenang aja. mana yang lebih utama yang harus kita lakukan untuk mencapai kata ikhlas? Memaafkan diri sendiri dulu atau memaafkan orang yang membuat lukanya? Oh, Begitu mungkin. mak jelek. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Zahra. Baik, ini dalam sekali pertanyaannya, bagus sekali. Ada 3 hubungan dalam hidupmu yang harus kamu perbaiki agar Allah perbaiki hatimu. Ada berapa hubungan? 3. 1, perbaiki hubunganmu sama Allah. Maka yang pertama, kalau kita disakiti, dilukai, hakul yakin pasti ada sesuatu yang kamu lakukan yang membuat Allah itu menghadirkan skenario hatimu patah dan sakit karena jarakmu yang sedang berjarak dengan Allah. Boleh jadi dosamu, boleh jadi maksiatmu. Jadi poinnya istighfar, minta ampun sama siapa? Allah. Yang kedua, lihat hubunganmu dengan orang tua. Mohon maaf, kata Nabi, ada 2 dosa yang balasannya itu langsung disegerakan di dunia. 1, dosanya seorang anak yang pernah menyakiti hati orang tuanya sampai membuat orang tua itu terluka, sakit. Maka dosamu kepada orang tua itu langsung oleh Allah disegerakan balasannya di dunia. Dan yang kedua, dosanya seseorang karena menzolimi orang lain, dan itu langsung disegerakan di dunia. Maka izin untuk semua sakit yang kamu rasakan dari orang lain kepadamu, cek. Mungkin ada hubunganmu dengan mamahmu, ayahmu, keluarga besarmu yang selama ini belum terjaga dengan baik, sehingga Allah hadirkan luka di hatimu. Baru nanti yang ketiga, perbaiki hubunganmu dengan diri kamu sendiri. Mungkin selama ini kamu gak sayang sama hati kamu, sama tubuh kamu, sama diri kamu. Tadi Kak Zahra nanya, Aa harus maafin orang itu dulu atau kita dulu? Kita dulu. Kita nggak mungkin bisa maafin orang yang nyakitin kita kalau hati kita belum ridho, belum menerima. Ahilman, dulu kalau ada anak yang diambil rapot sama orang tuanya, kesel. Karena saya nggak begitu. Ada anak dibelikan mainan sama orang tua, saya kesel, saya nggak begitu. Ada anak, orang tuanya punya kendaraan, bisa diantar kemana-mana, saya kesel, karena saya nggak begitu. Sampai kemudian saya harus memaafkan takdir yang Allah berikan ke saya. Hilman, kamu harus ridho. Kamu nggak bisa milih orang tua kamu siapa, nggak bisa milih ekonominya, nggak bisa milih keadaannya. Kamu nggak bisa milih orang tuamu siapa, tapi kamu bisa milih hidupmu ke depanmu seperti apa. Maafin kita dulu, karena Allah tidak mungkin meletakkan sesuatu yang berat dalam pundakmu kecuali Allah tahu hati dan pundakmu kuat untuk merasakan beban yang berat itu. Iya apa iya? Iya. Maka mulai hari ini, sebelum memaafkan semua sakit dari orang ke kita, maafin kita aja dulu. Mungkin kita ditakdirkan dengan sakit itu karena Allah tahu hati dan pundakmu kuat untuk menerima hal itu. Kenapa nggak yang lain? Yang lain nggak kuat, kamu kuat. Mungkin kita bilang, ya Allah kenapa begini? Nanti kita bilang, ya Allah untung dulu begitu.
Hilman, kamu diberatkan dalam hidupmu saat ini karena Allah sedang siapkan kamu jadi orang besar di waktu yang akan datang. Itu yang selalu kita kuatkan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Masya Allah. Masya Allah. Tepuk tangan Bu Kak Zara. Tepuk tangan dong, ini keren banget ini. Kak Zara makasih banyak ya pertanyaannya ya.